Ingat, Baik, jadi betul ini yang harus kita jawab dari proses gugatan di PT UN terkait yayasan. Alhamdulillah kemarin setelah berproses kemarin tanggal 3 persis tanggal 3 tepatnya tanggal 3 itu putusan artinya perkara ini setelah diputus dalam perkara nomor 25 garing G garing 2001 garing PT UN tentang apa itu tentang pengesahan gugatan pembatalan pengesahan pengurus yayasan Setiati Ternate yang mendasar pada akte nomor 10 yang dikeluarkan oleh kantor notaris pejabat notaris Mardia di Bantul ya, di mana putusan tersebut hasilnya alhamdulillah mengabulkan gugatan. Di dalam amar putusannya mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, di antaranya membatalkan pengesahan tersebut dan mencabut segala apa yang menjadi dasar dilakukan oleh mereka kan. Nah, artinya gini, dengan dibatalkan pengesahannya maka kembali kepada secara hukum kembali kepada pengurus yang lama ya. Walaupun di sini ada akte Nipomardia, akte notaris itu nomor 10 itu masih walanjar, tetapi pengesahannya di badan di Kemenkumham sudah dibatalkan ya, pengesahan di Kemenkumham. Nah, ada pertanyaan dari cabang-cabang, terus selanjutnya bagaimana kan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan dan harus kita jawab semua itu. Bahwa perkara ini masih berproses, baru diputus tanggal 3, tidak menutup kemungkinan dari pihak lawan, baik itu tergugat maupun tergugat intervensi, melakukan upaya hukum. Jadi perkara ini belum ingkrah, namun putusan kita sudah menang. Ya, artinya walaupun kita sudah memenangkan gugatan ini dikabulkan, bukan berarti perkara ini seketika selesai, tidak, karena masih berproses. Ya, makanya dulur-dulur yang di cabang itu saya harap untuk bersabar mengikuti proses ini sampai dengan selesai. Ya, masih ada upaya hukum banding, kasasi dan seterusnya. Ya, setelah kasasi itu nanti baru kita bicara status perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrafan kewiste atau belum kan, itu setelah itu berprosesnya di kasasi. Terus itu Mas, jadi intinya gugatan yang dilayangkan oleh saudara Kang Mas Bagus Rizky Dinarwan, Mas Dirman, Mas Benu terhadap pengesahan pengurus itu dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Jadi begini, badan hukum PSHT yang dipegang oleh pihak Pak Taufik telah dibatalkan ya. Dibatalkan dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap berakhir pada tingkat kasasi ya, di mana membatalkan juga ya pengesahan badan hukum dilakukan oleh Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nah, terkait dengan merek kelas 25 harus kita lihat dulu dari mana asal usul merek ini kan. Kelas 25 ini asalnya dari PSHT 1922 ya, di mana merek tersebut terdaftar sebagai merek kelas 25 PSHT 1922 plus lukisan ya.
Jadi lihat dulu benang merahnya. Untuk menentukan sah tidaknya, mempunyai kualitas tidaknya atau tidak itu merek tersebut. Nah, PSHT 1922 mengalihkan kepada PSHT dalam tanda kutip kepada saudara Mas Taufik ya, saudara Pak Taufik. Nggak tahu dasar peralihannya apa, yang jelas Badan Hukum PSHT 1922 itu badan hukum, jadi reverson ya, mengalihkan kepada reverson PSHT. Saudara, yang di dalam hal ini Pak Taufik bertindak selaku ketua umum kan, padahal di dalam putusan ini Pak Taufik telah dinonaktifkan kan, baik itu putusan 217 kalau nggak salah ya, putusan terkait dengan badan hukum maupun merek, sama pertimbangan hukumnya. Jadi rehkrondennya dalam putusan tersebut sama, mempertimbangkan di dalam rehkronden itu bahwa saudara Taufik telah dinonaktifkan oleh Majelis Luhur ya, dan telah pula dilaksanakan parapatan luhur pada tahun 2017 dan menghasilkan mengangkat saudara Mas Murdjoko selaku ketua umum. Saya berharap dulu semua tetap tenang saja. Ditetapkan tersangka belum tentu bersalah. Dulu di pesakitan belum tentu dia bersalah. Yang bisa menentukan orang itu bersalah hanya itu merupakan kewenangan daripada majelis hakim ya, atau befukhid hakim, bukan polisi, jaksa dan sebagainya ya. Karena hakim itu mempunyai kedudukan penilaian objektif dan subjektif ya, kalau kita lawyer dan sebagainya dari sudut pandang subjektif. Oke, jadi begitu. Ini kan masih proses juga, belum tentu tersangka langsung bersalah kan. Ini asas praduga tak bersalah, itu asas hukum kita kan itu.